Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita mendengar kata hipnosis? Ya, kata hipnosis ini cenderung banyak kita dengar dalam situasi kejahatan ya, atau mungkin suatu hal tindakan yang dilakukan yang kelihatannya itu begitu menakutkan bagi seseorang. Karena kita mungkin melihat di televisi banyak hipnosis yang digunakan untuk membongkar mungkin keburukan seseorang, atau mungkin di dunia nyata ada orang-orang yang menggunakan hipnosis ini untuk merampok, mencuri dan lain sebagainya. Lalu apakah hipnosis itu sekejam itu, seburuk itu? Nah, di sini saya ingin menerangkan bahwa hipnosis adalah suatu seni. Seni untuk apa? Seni untuk berkomunikasi, dalam hal ini untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadaran dalam tujuan yang lebih positif. Dalam hal ini biasanya itu yang dipengaruhi itu adalah otak bawah sadar atau alam bawah sadar seseorang. Ketika orang dilakukan hipnosis atau dipengaruhi dengan sistem hipnosis, biasanya gelombang otak yang dimiliki itu akan turun dari beta ke alfa lalu ke theta. Atau dengan kata lain kita bisa menyebutkan bahwa hipnosis adalah kondisi ketika seseorang itu perhatiannya menjadi terpusat, sehingga daya terima dari suatu saran itu lebih peka untuk bisa dia terima, atau jika dia disugesti itu akan masuk dengan lebih mudah. Ini kinerja seperti ini itu biasanya bisa digunakan untuk positif dan negatif. Jadi jangan selalu menganggap bahwa hipnosis itu adalah suatu tindakan yang negatif, karena banyak orang yang menggunakan hipnoterapi untuk menghilangkan trauma, mungkin untuk menghilangkan suatu sakit yang tidak kunjung sembuh yang disebabkan oleh depresi atau hal yang lain. Penembusan faktor di dalam pikiran sadar yang diikuti dengan diterimanya suatu sugesti atau pikiran tersebut itu akan menjadi suatu pola yang nanti akan mengikat diri seseorang, yang akan dengan mudah menggantikan pola lama ke dalam pola baru. Ini hipnosis ini itu bisa dikatakan ada suatu pemanfaatan atau alat, atau bisa digunakan sebagai terapi untuk membuka potensi alam bawah sadar manusia, teman-teman. Jadi, jika teman-teman ingin berubah dari buruk ke baik atau dari baik ke buruk, bisa menggunakan sistem hipnosis ini. Prosesnya seperti apa? Ketika kita lihat kan banyak orang yang dilakukan terapi hipnosis itu dengan sistem kayak sejenis gendam ya, sejenis hitungan 1, 2, 3 terus tertidur. Itu teman-teman harap hati-hati dengan hal seperti itu, karena itu bisa juga dilakukan untuk settingan di dalam acara televisi, atau juga bisa dilakukan dengan hal yang memang sebenarnya. Akan tetapi kebanyakan orang itu melakukan hal ini atau perubahan siklus ini itu tidak harus tidak harus didramatisir seperti itu. Dalam hal lain, kalau kita melihat sesuatu yang didramatisir, biasanya itu adalah semi settingan. Lalu bagaimana efeknya? Begini teman-teman, dengan proses menenangkan pikiran ke dalam gelombang otak theta yang menyiapkan alam bawah sadar untuk menerima informasi yang masuk ke dalam otak, itu adalah tindakan yang secara slow. Dalam artian, salah satu hipnosis ini akan menjadi
suatu doktrin tersendiri bagi orang yang menerimanya. Di alam lain, di alam yang kita sebut dengan perdukunan mungkin atau metafisika, ini ada ilmu seperti ini. Metafisika, hipnosis ini ada. Meta itu artinya setelah atau jauh, dan fisika itu artinya fisik atau badan. Jadi metafisika dapat diartikan sebagai hal yang berada di luar jangkauan fisik. Artinya apa? Jika dilihat dari indera manusia, ini suatu hal yang tidak masuk akal. Tapi di dalam ranah lain, ranah filsafat misalnya, metafisika itu merupakan suatu istilah dari karya yang dibuat oleh Aristoteles tentang pemikiran-pemikirannya di luar batas fisik. Tapi metafisika tersendiri adalah ilmu yang sebenarnya itu rumit untuk dibicarakan apalagi dipahami. Karena hal ini itu tidak bisa dibicarakan tapi bisa dirasakan. Teman-teman bisalah berkata suatu makanan itu rasanya manis, rasanya pahit, rasanya asam, rasanya asin, dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman mengatakan. Tapi ketika saya bertanya misalnya kepada teman-teman, manis itu seperti apa sih? Asin itu seperti apa sih? Kalau saya dan teman-teman tidak sama-sama pernah merasakan rasa itu, pastinya teman-teman itu akan sulit untuk menjelaskan hal tersebut. Tapi berhubung saya pernah merasakan dan teman-teman pernah merasakan, maka teman-teman bisa bercerita tentang rasa itu kepada saya. Itu adalah ilmu metafisika, teman-teman. Begitu juga kembali ke hipnosis tadi. Hipnosis itu sebenarnya hal yang bisa berujung kepada kebaikan, bisa juga berujung kepada keburukan. Hanya saja selama ini dia diperlihatkan sebagai suatu hal yang buruk. Makanya hipnosis itu cenderung kita cap sebagai suatu hal yang buruk. Oke, kita rasional sajalah teman-teman untuk memahami suatu psikologi di dalam diri manusia. Juga yang pemahamannya itu harus ada hati, harus ada pikiran, harus ada nafsu. Ketika kita sama-sama lah berpikir tentang hal ini, tentang kecerdasan, tentang metafisika ini, teman-teman tidak akan bisa membongkarnya secara gamblang. Oleh sebab itu, makanya di luar sana banyak dukun-dukun, banyak paranormal yang cenderung laku, karena setiap orang itu tidak memiliki pengetahuan tentang metafisika ini, atau di dalam ilmu modern ini biasa disebut dengan emosional dan spiritual. Karena kalau kita berbicara mengenai ilmu dunia mistik, itu cenderung orang sekarang itu menganggapnya bahwa ilmu mistik itu adalah ilmu yang tabu, ilmu yang tidak layak untuk diperbincangkan. Padahal memang di dunia fisika, para ilmuwan itu menemukan hal-hal yang tabu itu menjadi suatu kuantum atau apa, suatu lompatan yang bisa menciptakan lompatan-lompatan teknologi. Contohnya apa? Kita pernah nggak melihat kapal selam? Kapal selam kok bisa menyelam padahal dia berasal dari besi dan bisa mengapung kembali. Terus kita melihat pesawat terbang. Pesawat terbang kok bisa terbang padahal dia lebih berat dibandingkan dengan tubuh kita. Kita melihat lagi ilmu yang lain, ilmu yang diciptakan oleh Einstein atau ilmuwan-ilmuwan yang lain. Itu kok bisa seperti itu. Terus ada lagi kita melihat jaringan telekomunikasi tanpa kabel. Kok bisa telepon yang memiliki jarak beribu-ribu kilometer misalnya bisa terhubung satu sama lain.
Itu adalah kecerdasan metafisika teman-teman, tapi dibuktikan dengan ilmu fisika, ilmu sains. Sebenarnya ilmu mistis itu bisa dinalar, bisa dibuktikan, hanya saja cara menjelaskan setiap orang itu berbeda. Jadi para ilmuwan itu membuat standar melalui bahasa mereka masing-masing. Misalnya kok ada bahasa EMC kuadrat itu apa, terus gaya itu berbanding terbalik dengan energi dan lain sebagainya. Itu adalah bahasa, cara mereka menyampaikan supaya kita paham. Tapi sebenarnya hal tersebut itu adalah hal yang sebenarnya tidak mudah untuk dibongkar seperti itu teman-teman. Contoh ilmu metafisika yang sebenarnya dimiliki oleh orang-orang kuno ya, orang-orang kuno pada zaman dahulu tanpa adanya suatu alat itu, misalnya ilmu terawangan, ilmu telepati, terus proyeksi-proyeksi astral, terus penyembuhan lewat getaran energi prana lewat tangan dan lain sebagainya. Ada teleportasi, terus ada pemindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Teman-teman pasti pernah mendengar ya cerita Nabi Sulaiman yang dibantu oleh jin ketika dia memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Bahkan kurang dari kejapan mata itu sudah bisa. Nah, pada sisi lain kita pernah mendengar kecepatan cahaya, dan kecepatan cahaya itu adalah suatu refleksi dari ilmu energi. Dan ilmu energi ini jika kita tarik kepada ilmuwan orang-orang pada zaman dahulu, oleh orang-orang pada zaman kuno, itu ada namanya santet, pelet. Itu kenapa kok jarum bisa masuk ke dalam perut? Itu misalnya ada hal-hal yang lain, itu kok bisa menimpa diri seseorang, padahal itu kiriman-kiriman itu kan dari jarak yang jauh, padahal kalau dilihat itu adalah benda yang sifatnya padat, kok bisa? Nah, disinilah sebenarnya ada rahasia-rahasia yang sangat besar. Seperti itu ya teman-teman, semoga sedikit pencerahan ini bisa memberikan kita suatu gambaran yang baik. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.